United. Nomor punggung Andre Onana. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa pemain baru mereka, Andre Onana, akan mengenakan nomor punggung 24. Onana telah menandatangani kontrak 5 tahun, menyusul kesepakatan biaya 47 juta pounds dengan tim Italia itu. Pemain berusia 27 tahun itu terbang ke Amerika Serikat pada Kamis pagi dan akan bergabung dengan rekan tim barunya sesegera mungkin. Berbicara setelah kepindahannya diumumkan, pemain internasional Kamerun itu berbicara tentang kegembiraannya di awal dari perjalanan baru dan mengakui bahwa dia sangat ingin bereuni dengan Erik ten Hag yang dia latih di Ajax. Onana memilih beberapa opsi untuk kaosnya dengan nomor 1 tersedia setelah kepergian David De Gea awal bulan ini. Itu akan menjadi pilihan yang jelas untuk kiper pilihan utama. Namun, sang kiper telah memutuskan untuk mempertahankan nomor punggung 24 yang ia kenakan di Inter Milan dan Ajax. Angka itu sudah menunggu pemilik baru sejak kepergian Timothy Fosu-Mensah pada 2021. Dia memilih nomor itu setelah tiba di Inter Milan sebagai agen bebas musim panas lalu. Dengan Samir Handanovic, pilihan pertama sebelumnya tetap mempertahankan nomor punggung 1. Di Ajax, Onana mengenakan kaos nomor 1 selama satu musim pada 2017-2018 sebelum pindah ke nomor 24. Tidak diketahui mengapa dia tertarik pada angka itu. Penandatanganan baru bisa menikmati tamasya pertamanya di kaos penjaga gawang United pada hari Sabtu dengan pasukan Erik ten Hag menghadapi Arsenal di New Jersey. Rasmus Højlund harus segera datang. Rasmus Højlund membuat hype di sekitarnya tetap hidup dengan penampilan 45 menit yang menarik dalam pertandingan persahabatan Atalanta melawan Rappresentativa Valseriana. Pemain berusia 20 tahun itu mencetak gol setelah melewati 2 bek lawan di kanan dan mengambil bola dari luar sebelum menembak ke atas gawang. Højlund adalah striker yang diinginkan oleh manajer Erik ten Hag yang telah menambahkan Mason Mount dan kiper Andre Onana ke skuadnya musim panas ini. Ten Hag mengadakan panggilan video dengan Højlund di awal tahun dan United sekarang dikatakan sedang dalam pembicaraan lanjutan atas penandatanganan tersebut dengan kesepakatan yang berpotensi merugikan klub sekitar 60 juta pounds. Striker muda itu juga mengungkapkan awal tahun ini bahwa dia adalah penggemar United dengan persyaratan pribadi atas kepindahan tidak dianggap sebagai masalah. Penyerang Denmark itu bermain di babak pertama pada hari Kamis saat tim Serie A itu unggul 4-0 saat istirahat. Itu adalah tugas Højlund pada hari itu dengan pelatih kepala Gianpiero Gasperini mengubah seluruh starting 11-nya untuk babak kedua. Namun 2 assist dan upaya solo yang bagus membuat pendukung setia Old Trafford terkesan. Højlund diharapkan bisa segera bergabung untuk bisa segera berlatih bersama skuad utama dan lebih familiar dengan berbagai laga pramusim. Respon dari Atlanta belum juga terdengar. Namun United terus menjaga komunikasi dengan sang pemain. Striker kidal itu sekarang tetap berlatih dengan Atlanta sembari menunggu keputusan tim untuk melepasnya. Alasan Bruno Fernandes jadi kapten. Bruno Fernandes pertama kali mengenakan ban kapten hampir 3 tahun lalu melawan Paris Saint-Germain. Ketika Ole Gunnar Solskjaer mengumumkan promosinya, Fernandes terbelalak dan alisnya terangkat karena terkejut. Itulah satu-satunya saat Fernandes tampak terkesima oleh kehormatan itu. Dia telah menjadi kapten de facto Manchester United selama hampir 1 tahun dan berperan penting dalam kebangkitan mereka. Fernandes menjadi kapten United 42 kali dari kemungkinan 62 pertandingan pada 2022-2023 termasuk di kedua final Piala Domestik. Peran kapten sudah selesai untuk Harry Maguire jauh sebelum cameo-nya di Wembley di final Piala Liga, jadi dia sudah siap untuk presentasi trofi. Fernandes adalah pilihan yang tak terelakkan. Dia pemimpin United tanpa celah musim lalu, kecuali penyimpangan di Anfield di mana dia bertengkar dengan staf klub tentang pergantian pemain, putus asa pada hakim garis, dan menjatuhkan alat dalam kekalahan 7-0. Sebaliknya, Fernandes membantu kebangkitan United dari 3 peran berbeda. Dimanapun dia bermain, dia cenderung memberikan pengaruh dan level performanya yang paling konsisten. Tidak seperti di bawah Solskjaer, gol dan assist Fernandes tidak menutupi penampilannya dari keseluruhan. Tokoh-tokoh di United mengatakan Fernandes telah menonjol sebagai pemain sejak dia bergabung dengan klub pada Januari 2020. Pada hari pertamanya di Carrington, dia meminta untuk pergi ke lapangan latihan setelah dia menandatangani dokumennya dan berpose untuk pemotretan sehingga dia bisa melakukannya. Bersiaplah dia sebaik mungkin untuk debutnya melawan Wolves 2 hari kemudian. Fernandes adalah rekan setim yang menuntut, tetapi mentalitas itu sejalan dengan Ten Hag saat ia terus mengembangkan budaya standar tinggi di United. Meskipun Fernandes sekarang secara resmi diakui sebagai kapten United, tokoh-tokoh di klub telah menekankan sekelompok pemain tetap ada di skuad. Rafael Varane menjadi kapten United dalam 2 pertandingan pramusim pertama mereka melawan Leeds dan Lyon. Masukan Casemiro sangat dihargai sementara kontingen lokal Luke Shaw, Marcus Rashford dan veteran Tom Heaton bertugas di grup kepemimpinan Ten Hag yang sering berkonsultasi musim lalu. United mengharapkan mereka untuk terus mendukung Fernandes sekarang penunjukannya telah dikonfirmasi. Maino gabung skuad utama. Kali ini tahun lalu Kobbie Mainoo akan kembali dari liburannya dan bersiap untuk 1 tahun lagi pengembangan di Akademi Manchester United. Musim panas ini dia telah terbang ke Amerika Serikat dengan tim utama dan itu bukan isyarat niat baik.
Erik ten Hag selalu menggarisbawahi bahwa setiap pemain harus mendapatkan menit bermain dan mendapatkan tempat yang di skuad. Maino hanya membuat 3 penampilan senior, tapi telah cukup meyakinkan manajernya bahwa dia dapat membantu tim utama musim depan. Pemain berusia 18 tahun itu melakukan debutnya pada pertandingan Piala Liga Januari melawan Cartlon sebelum menandatangani kontrak jangka panjang baru beberapa minggu kemudian. Remaja itu tampil mengesankan dalam kedua penampilan persahabatan sejauh musim panas ini, terutama dalam kemenangan 2-0 atas Leeds di Oslo. Kelincahan, kekuatan, dan kecerdasannya membuat para penggemar United bersemangat. Fenomena serupa mengelilingi Garnacho tahun lalu. Pemain internasional Argentina itu tidak tampil selama tour pramusim United 2022-2023 karena alasan disiplin, tetapi ia menarik perhatian dalam pertandingan persahabatan tertutup dengan West Ham dan melawan Rayo Vallecano. Dia mendapatkan debut penuhnya pada bulan Oktober dan mencetak 2 gol senior menjelang Natal. Dia mengakhiri musim dengan 10 kontribusi gol dan kontrak 5 tahun yang baru dengan nomor baju baru yang tampaknya akan segera tiba. Kemungkinan Ten Hag akan mengambil pendekatan spesial pada Maino dengan anak muda itu menjadi anggota skuad reguler yang sebagian besar akan digunakan dari bangku cadangan dengan awal yang ganjil. United harus menyeimbangkan apa yang terbaik untuk remaja ini musim depan. Pinjaman bisa didapatkan, tetapi Ten Hag merasa dia akan berkembang lebih sebagai bagian dari skuad senior dengan berada di sekitar pengaturan jangka panjang. Fred diperkirakan akan pindah musim panas ini dengan Manchester Evening News Sport mengungkapkan Fulham tertarik sementara McTominay juga bisa pindah. Tugas Maino untuk tur ini adalah meyakinkan bosnya bahwa dia bisa menjadi pengisi yang cukup jika dimainkan. Atau lebih baik lagi, dia bisa menantang gelandang pilihan pertama pelatih Belanda itu selama beberapa menit di lapangan. Dia dapat turun ke lapangan dengan mengetahui bahwa dia memiliki kepercayaan dari manajernya yang sangat berarti. SGR Menjunian, jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR United Update.